Video kali ini dibuat sebagai laporan praktikum otomasi industri selama 2 minggu kemarin, berisikan simulasi HMI CX Designer untuk latihan 3 program PLC. Sesuai dengan permintaan Mas Hendy selaku dosen pada mata kuliah praktikum otomasi industri, bahwasannya beliau meminta untuk menambahkan fitur tambahan pada program. Yang pertama ada tombol emergency stop, yang memungkinkan memblokir seluruh program untuk aktif jika ditekan. Kita tekan terlebih dahulu. Terlihat kontak-kontaknya tidak aktif ditandai dengan bentuk output yang berbentuk bulat kopong, dan emergency stop ditandakan dengan lampu emergency yang menyala berkedip selama 0,2 detik. Lalu fitur tambahan yang kedua ada reset button, digunakan untuk melepas keadaan emergency. Jadi saat tombol emergency kita lepas, terlihat kondisi emergency masih berlaku, dan mengharuskan menekan tombol reset untuk menonaktifkan keadaan emergency. Dan terlihat kontak-kontaknya kembali aktif ditandai dengan output berbentuk bulat berwarna hijau. Lalu fitur tambahan yang ketiga ada mode selector proses, digunakan untuk memilih proses yang kita inginkan, apakah itu auto untuk menjalankan seluruh program dengan menekan satu tombol, atau mode manual untuk menjalankan langkah demi langkah proses hanya dengan menekan tombol PB1 yang ada di sini. Dan fitur yang terakhir yaitu ada return button, digunakan untuk mengembalikan seluruh proses ke keadaan awal jika proses sebelumnya terhenti di tengah-tengah. Namun buton ini hanya bisa digunakan pada saat kita memilih mode manual saja. Mari kita lanjut dengan simulasi sesuai deskripsi kerja sebagai berikut. Syarat yang pertama, kondisi awal terpenuhi jika A0, B0, conveyor mati, dan BK1 mendeteksi adanya benda kerja, maka lampu standby akan menyala. Terlihat limit switch A0, B0, conveyor mati, dan BK1 mendeteksi adanya benda kerja, maka lampu standby menyala. Ini mengindikasikan bahwa proses siap untuk bekerja. Lalu syarat kedua yaitu proses bisa dimulai dengan menekan kedua tombol start jika nomor 1 atau syarat 1 terpenuhi. Mari kita tekan tombol start dan terlihat di output pada CX program bahwa solenoid sudah bergerak ke arah A1 dan kita harus merubah indikator limit switch-nya secara manual menuju A1. Syarat yang ketiga, jika proses sudah mulai, maka lampu indikator berwarna hijau di sini akan menyala. Lalu syarat keempat, lampu indikator standby dan lampu indikator run tidak akan aktif secara bersamaan. Seperti yang sudah dijelaskan, pada kondisi standby, indikator standby akan menyala jika A0, B0, conveyor mati, dan BK1 mendeteksi adanya benda saja. Lalu, lampu indikator run akan menyala ketika silinder A dan B aktif dan conveyor aktif. Untuk syarat kelima, silinder A bergerak dari min ke maksimal untuk mendorong benda kerja yang terdeteksi oleh sensor BK1. Ketika limit switch A1 sudah mendeteksi, silinder B bergerak dari minimal menuju ke maksimal untuk mendorong benda kerja ke atas conveyor. Setelah silinder B di posisi max, silinder A akan kembali ke posisi minimal dan 2 detik kemudian conveyor on membawa benda kerja. Terlihat timernya menghitung selama 20 detik, dan pada saat conveyor on, maka silinder B akan ke posisi minimal. Conveyor akan terus on sampai benda kerja melewati sensor BK2, dan benda sudah tidak lagi terdeteksi oleh sensor BK2, serta lampu indikator berganti dari lampu run menjadi lampu standby. Terlihat ketika benda bergerak dari sini dan menuju ke sensor BK2 dan BK2 mendeteksi adanya benda kerja yang melewati di sini, maka conveyor akan mati dan lampu indikator akan kembali menjadi standby. Untuk syarat ke-10, proses bisa diulang dengan menekan kembali kedua tombol power button atau start button yang ada di syarat nomor 2. Baik, simulasi latihan 3 sudah selesai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.